Selama berabad-abad, wilayah perairan ini telah menjadi mimpi buruk bagi setiap navigator. Sebuah hamparan laut di Atlantik Utara yang seolah memiliki kehendak sendiri untuk menelan apa saja yang melintasinya. Kita berbicara tentang segitiga Bermuda. Statistik mencatat ratusan kapal dan pesawat hilang tanpa jejak, tanpa panggilan Mayday, dan tanpa puing-puing yang tersisa. Apakah ini ulah alien, portal waktu, atau ada sesuatu yang jauh lebih mematikan dan ilmiah yang bersembunyi di kedalaman samudra? Bayangkan Anda berada di kokpit pesawat, melihat instrumen navigasi Anda berputar liar. Kompas tidak lagi menunjuk ke utara, dan cakrawala menyatu dengan laut dalam kabut tebal. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah, melainkan laporan nyata dari mereka yang selamat. Namun, hari ini kita tidak akan berbicara tentang spekulasi mistis. Kita akan membedah fenomena ini dengan pisau bedah sains. Jawabannya mungkin tidak melibatkan piring terbang, tetapi melibatkan kekuatan alam yang mampu mematahkan kapal tanker menjadi dua bagian dalam hitungan detik. Banyak teori konspirasi yang beredar, mulai dari piramida kristal Atlantis hingga markas bawah air makhluk ekstraterestrial. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa pembunuh sebenarnya adalah gelembung gas tak terlihat dan dinding air setinggi gedung 10 lantai? Dalam 45 menit ke depan, kita akan membongkar misteri segitiga Bermuda menggunakan data oseanografi, fisika fluida, dan meteorologi tingkat lanjut. Bersiaplah, karena kebenaran ilmiah seringkali lebih mengerikan daripada mitos. Untuk memahami skala ketakutan ini, kita harus kembali ke pemicu utamanya. Legenda modern segitiga Bermuda tidak dimulai di zaman kuno, melainkan pada tanggal 5 Desember 1945. Peristiwa yang dikenal sebagai Flight 19. 5 pesawat pengebom torpedo TBM Avenger milik Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari Fort Lauderdale, Florida untuk latihan rutin. Cuaca cerah, laut tenang, dan para pilot berpengalaman. Tidak ada alasan bagi misi ini untuk gagal. Namun beberapa jam setelah lepas landas, transmisi radio yang mengerikan mulai terdengar. Pemimpin penerbangan, Letnan Charles Taylor, melaporkan bahwa kompasnya tidak berfungsi. Kami tidak tahu di mana barat. Semuanya salah. Bahkan laut terlihat aneh, katanya. Bayangkan kepanikan yang terjadi. 5 pesawat militer canggih pada zamannya tersesat di siang bolong. Mereka terbang berputar-putar hingga bahan bakar habis dan akhirnya mendarat darurat di laut yang ganas saat malam tiba. Yang membuat misteri ini meledak adalah apa yang terjadi selanjutnya. Sebuah pesawat penyelamat PBM Mariner dikirim untuk mencari Flight 19. Pesawat penyelamat ini juga lenyap. Total 27 orang hilang dalam satu malam, tidak ada satupun puing yang ditemukan. Peristiwa ini menjadi bensin bagi api konspirasi. Bagaimana mungkin 6 pesawat dan puluhan personel militer terlatih bisa lenyap begitu saja di wilayah yang seharusnya mereka kuasai? Inilah titik nol dari legenda segitiga Bermuda. Istilah segitiga Bermuda sendiri baru muncul jauh kemudian. Pada tahun 1964, penulis Vincent Gaddis menciptakan istilah tersebut dalam sebuah artikel majalah Pulp. Dia menarik garis imajiner yang menghubungkan Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Wilayah seluas kira-kira 500.000 mil persegi ini tiba-tiba mendapatkan reputasi sebagai kuburan Atlantik. Buku-buku laris seperti karya Charles Berlitz pada tahun 1974 semakin mempopulerkan narasi bahwa hukum fisika tidak berlaku di sini. Namun, mari kita kesampingkan sensasionalisme media dan melihat fakta sejarah. Flight 19, meskipun tragis, sebenarnya dipimpin oleh Letnan Taylor yang memiliki riwayat tersesat sebelumnya. Transkrip radio menunjukkan dia menolak saran anak buahnya untuk terbang ke barat menuju daratan. Dia bersikeras mereka berada di atas Florida Keys, padahal mereka berada jauh di atas Bahama. Ini adalah kasus klasik disorientasi spasial, bukan penculikan alien.
Tapi bagaimana dengan kapal-kapal besar yang hilang? Untuk menjawab itu, kita perlu memahami medan perang geografis ini. Segitiga Bermuda bukanlah kolam renang yang tenang. Ini adalah salah satu jalur pelayaran terpadat di dunia. Kapal kargo dari Eropa, Amerika, dan Karibia berseliweran di sini setiap hari. Secara statistik, semakin banyak lalu lintas, semakin tinggi probabilitas kecelakaan. Lloyd's of London, perusahaan asuransi maritim tertua di dunia, bahkan tidak mengenakan premi lebih tinggi untuk kapal yang melintasi wilayah ini. Bagi mereka, ini bisnis seperti biasa. Tetapi ada satu fitur alam yang unik di sini, anomali magnetik. Segitiga Bermuda adalah salah satu dari dua tempat di bumi di mana kompas magnetik menunjuk ke arah true north utara sejati, bukan magnetic north utara magnetik. Biasanya ada variasi sudut antara keduanya yang harus dihitung oleh navigator. Di sini perbedaannya nol atau sangat kecil yang bisa membingungkan navigator amatir yang mencoba melakukan kompensasi variasi yang tidak perlu, membuat mereka melenceng jauh dari jalur. Selain magnetisme, topografi dasar laut di sini sangat ekstrim. Wilayah ini memiliki salah satu palung terdalam di dunia, Palung Puerto Rico, yang kedalamannya mencapai lebih dari 8.000 meter. Bayangkan sebuah kapal tenggelam di sini, ia tidak akan duduk manis di dasar pasir dangkal yang mudah dijangkau penyelam. Ia akan jatuh ke dalam jurang gelap gulita yang tekanannya bisa meremukkan baja. Ini menjelaskan mengapa tidak ada jejak sering menjadi akhir dari cerita kapal yang hilang. Sekarang mari kita masuk ke deep dive pertama, Rogue Waves atau gelombang raksasa. Selama bertahun-tahun, pelaut bercerita tentang dinding air setinggi 30 meter yang muncul tiba-tiba di laut yang relatif tenang. Sains dulu menganggap ini mitos pelaut mabuk, tapi satelit modern membuktikan bahwa Rogue Waves itu nyata dan sering terjadi di wilayah Bermuda. Bagaimana fenomena monster ini terbentuk? Jawabannya ada pada interferensi gelombang. Segitiga Bermuda berada di posisi yang sangat strategis namun mematikan. Wilayah ini sering diterjang badai dari 3 arah berbeda, badai dari Meksiko, sistem cuaca dari ekuator, dan gelombang dari Atlantik terbuka. Ketika gelombang-gelombang dari arah yang berbeda ini bertemu, mereka bisa saling menguatkan. Ini disebut interferensi konstruktif. Puncak gelombang bertemu puncak gelombang lain, menciptakan satu monster air raksasa yang tingginya akumulatif. Laboratorium Oceanografi telah melakukan simulasi ini. Jika sebuah kapal sepanjang 200 meter dihantam oleh Rogue Wave, tekanan yang diterima bisa mencapai 100 ton per meter persegi. Tidak ada kapal yang dirancang untuk menahan beban seberat itu. Kapal bisa patah menjadi 2 seketika, seperti ranting kering. Dan karena gelombang ini muncul dan menghilang dalam hitungan menit, tidak ada waktu untuk mengirim sinyal SOS. Kapal itu lenyap di telan laut sebelum kru sadar apa yang terjadi. Tapi Rogue Waves hanya menjelaskan hilangnya kapal di permukaan. Bagaimana dengan teori yang lebih eksotis yang melibatkan dasar laut? Mari kita bicara tentang gas metana. Di dasar landas kontinen terdapat cadangan besar metana hidrat gas alam yang terperangkap dalam struktur kristal es karena tekanan tinggi dan suhu rendah. Ini seperti bom waktu geologis yang menunggu pemicu yang tepat untuk meledak. Pemicunya bisa berupa gempa bumi bawah laut atau longsoran tanah di dasar laut. Ketika lapisan metana hidrat ini terganggu, gas metana akan terlepas dan berubah menjadi gelembung gas raksasa yang meluncur ke permukaan dengan kecepatan tinggi. Fenomena ini disebut blowout. Saat gelembung-gelembung ini mencapai permukaan, mereka mengubah densitas atau massa jenis air laut secara drastis. Inilah kunci fisika yang mematikan. Prinsip Archimedes mengajarkan kita bahwa kapal mengapung karena berat air yang dipindahkan sama dengan berat kapal. Namun, jika air tersebut tiba-tiba bercampur dengan jutaan gelembung gas, massa jenis air menurun drastis. Air menjadi berbusa dan kehilangan kemampuan untuk menopang berat kapal. Kapal yang tadinya mengapung dengan stabil tiba-tiba kehilangan gaya apung dan jatuh bebas ke dasar laut seolah-olah jatuh melalui udara kosong.
Para ilmuwan telah membuktikan ini dalam eksperimen laboratorium menggunakan tangki air. Ketika gelembung udara dipompa dari bawah model kapal, kapal tersebut tidak bergoyang atau terbalik pelan-pelan. Ia langsung meluncur lurus ke bawah, tenggelam vertikal dalam sekejap mata. Jika ini terjadi pada kapal asli di lautan, kru kapal bahkan tidak akan sempat meraih pelampung. Mereka akan berada di dasar laut sebelum menyadari bahwa air di sekitar mereka telah berubah menjadi jebakan gas. Tidak hanya kapal, semburan gas metana ini juga berpotensi membahayakan pesawat terbang yang melintas rendah. Ketika kolom gas metana yang sangat besar naik ke atmosfer, ia bisa menciptakan turbulensi udara yang ekstrim. Selain itu, konsentrasi metana yang tinggi di udara dapat mengganggu kinerja mesin jet atau bahkan memicu ledakan jika tersedot ke dalam mesin yang panas. Ini adalah teori yang menghubungkan hilangnya kapal dan pesawat dalam satu mekanisme geologis yang sama. Namun, ancaman dari langit tidak berhenti di situ. Meteorolog telah mengidentifikasi pola awan aneh di atas wilayah segitiga Bermuda yang terlihat melalui citra satelit. Awan ini berbentuk heksagonal atau segi enam. Awan heksagonal ini bukanlah awan biasa yang cantik untuk difoto. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bom udara. Awan ini adalah tanda visual dari fenomena microburst yang sangat kuat. Microburst adalah kolom udara yang jatuh dari awan badai dengan kecepatan yang mengerikan, bisa mencapai 170 mil per jam atau sekitar 270 km per jam. Ketika angin ini menghantam permukaan laut, ia menyebar ke segala arah, menciptakan gelombang raksasa dan angin kencang yang mampu membalikkan kapal atau menghempaskan pesawat ke laut. Kekuatannya setara dengan badai kategori 5, tetapi terjadi dalam skala lokal dan sangat tiba-tiba. Kombinasi dari rogue waves, semburan gas metana, dan bom udara heksagonal menjadikan segitiga Bermuda sebuah wajan bencana yang sempurna. Alam memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk menghilangkan jejak manusia di sana. Namun, ada satu faktor lagi yang membuat pencarian korban menjadi hampir mustahil: arus teluk atau Gulf Stream. Ini adalah sungai air hangat yang mengalir di dalam Samudra Atlantik. Gulf Stream mengalir dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai 2,5 meter per detik di beberapa tempat. Kekuatannya bisa mendorong puing-puing kapal atau pesawat sejauh ratusan kilometer hanya dalam waktu beberapa jam setelah kecelakaan. Jadi, ketika tim penyelamat tiba di koordinat terakhir yang dilaporkan, mereka hanya menemukan laut kosong. Bukti-bukti telah tersapu bersih oleh arus deras ini, seolah-olah laut sedang membersihkan tempat kejadian perkara. Setelah semua penjelasan ilmiah yang mengerikan ini, kita harus kembali ke realitas statistik. Apakah segitiga Bermuda benar-benar tempat paling berbahaya di bumi? Jawabannya mengejutkan. Tidak. Menurut World Wide Fund for Nature, segitiga Bermuda bahkan tidak masuk dalam daftar 10 perairan paling berbahaya di dunia. Laut Cina Selatan, Mediterania, dan Laut Utara memiliki angka kecelakaan yang jauh lebih tinggi. Misteri segitiga Bermuda sebagian besar adalah produk dari bias konfirmasi dan penceritaan yang didramatisir. Ketika sebuah kapal tenggelam di Pasifik, itu adalah berita kecil. Tapi ketika kapal tenggelam di Bermuda, itu menjadi misteri. Kita cenderung mengingat kejadian yang mendukung legenda dan melupakan ribuan perjalanan yang aman setiap harinya. Manusia menyukai misteri, dan segitiga Bermuda adalah kanvas yang sempurna untuk imajinasi kita. Jadi, apa yang ada di balik segitiga Bermuda? Bukan alien, bukan Atlantis, dan bukan portal waktu. Yang ada adalah kombinasi mematikan dari geografi unik, cuaca ekstrim, dan hukum fisika yang bekerja tanpa ampun. Lautan adalah tempat yang liar dan tak terduga, dan segitiga Bermuda adalah pengingat bahwa kita, manusia, hanyalah tamu kecil di planet biru ini. Hormati laut dan pahami sains di baliknya, maka ketakutan akan berubah menjadi pengetahuan. Terima kasih telah menyelam bersama kami ke dalam misteri terbesar lautan. Jika penjelasan ini mengubah cara pandang Anda tentang segitiga Bermuda, tekan tombol like. Menurut Anda, fenomena alam mana yang paling menakutkan? Rogue waves atau gas metana? Tulis di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe untuk membedah misteri dunia lainnya dengan pisau bedah sains. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran dan tetaplah logis. Mari kita gali lebih dalam tentang sejarah geologis wilayah ini. Jutaan tahun yang lalu, wilayah Bahama adalah dataran rendah yang kering. Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut naik, gua-gua batu kapur yang terbentuk di sana terendam air. Inilah yang menciptakan blue holes atau lubang biru yang terkenal. Struktur ini menciptakan pusaran air yang kuat saat pasang surut, menambah daftar bahaya navigasi bagi kapal-kapal kecil yang tidak waspada. Banyak penyelam yang mencoba mengeksplorasi blue holes ini tidak pernah kembali. Arus di dalam gua-gua bawah laut ini sangat tidak terduga. Ini seringkali disalahartikan sebagai fenomena supernatural, padahal ini murni hidrodinamika. Air yang dipaksa masuk melalui celah sempit menciptakan efek vakum yang kuat. Bagi kapal kecil, melintas di atasnya saat kondisi pasang surut tertentu bisa berakibat fatal. Kembali ke topik gas metana, fenomena ini juga menjelaskan mengapa sering ada laporan tentang laut yang mendidih atau air yang bercahaya sebelum sebuah kapal hilang. Gelembung gas yang naik ke permukaan bisa menciptakan ilusi air mendidih. Selain itu, gesekan antara gelembung gas dan air bisa memicu fenomena bioluminesensi pada plankton, membuat laut tampak bercahaya di malam hari, sebuah pemandangan indah yang menjadi pertanda maut. Ada kasus menarik lainnya, yaitu kapal SS Marine Sulphur Queen yang hilang pada tahun 1963. Kapal tanker ini membawa belerang cair yang panas. Penyelidikan modern menduga bahwa kebocoran gas dari muatan kapal itu sendiri dikombinasikan dengan kondisi laut yang kasar di segitiga Bermuda memicu ledakan internal. Ini adalah contoh bagaimana kargo berbahaya dan cuaca buruk berkolaborasi menjadi resep bencana tanpa perlu campur tangan alien. Kita juga tidak boleh melupakan faktor kesalahan manusia atau human error. Dalam banyak kasus hilangnya pesawat pribadi, pilot seringkali tidak memiliki pengalaman terbang instrumen. Ketika mereka terbang masuk ke dalam awan badai yang tiba-tiba muncul, hal yang sangat umum di Bermuda, mereka mengalami vertigo. Mereka tidak bisa membedakan mana langit dan mana laut. Dalam kebingungan itu, mereka seringkali memacu pesawat menukik lurus ke laut. Teknologi GPS modern telah mengurangi angka kejadian ini secara signifikan. Ini adalah bukti kuat bahwa misteri segitiga Bermuda berkurang seiring dengan kemajuan teknologi navigasi. Jika ada anomali supernatural, GPS seharusnya tidak berfungsi, bukan? Faktanya, ribuan pesawat melintasi wilayah ini setiap hari dengan bantuan satelit tanpa masalah sedikit pun. Misteri ini hidup subur di era kompas analog dan navigasi radio yang rentan gangguan. Mari kita bahas tentang electronic fog atau kabut elektronik. Beberapa penyintas seperti Bruce Gernon mengklaim terbang melalui terowongan awan yang mempercepat waktu perjalanan mereka. Sains memandang ini skeptis, namun fenomena listrik statis di atmosfer memang bisa terjadi. Badai petir yang intens dapat menciptakan muatan listrik yang mengganggu peralatan elektronik. Ini bukan perjalanan waktu, melainkan gangguan elektromagnetik ekstrim. St. Elmo's Fire adalah fenomena cuaca lain yang sering disalahartikan. Ini adalah pelepasan plasma bercahaya dari benda tajam seperti ujung sayap pesawat atau tiang kapal saat badai listrik. Bagi pelaut zaman dulu, melihat api biru menari di tiang kapal di tengah laut gelap, segitiga Bermuda tentu terasa mistis. Padahal, ini adalah fisika atmosfer dasar yang terjadi ketika medan listrik di udara sangat kuat. Kita juga perlu melihat faktor lalu lintas laut ilegal. Wilayah ini adalah jalur utama penyelundupan narkoba dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Banyak kapal hilang sebenarnya adalah kapal penyelundup yang sengaja tidak mengirim sinyal, menggunakan kapal yang tidak layak jalan, dan kelebihan muatan. Ketika mereka tenggelam, tidak ada yang melapor dan tidak ada catatan resmi. Mereka menjadi hantu dalam statistik. Bajak laut modern juga menjadi faktor yang jarang dibicarakan. Meskipun tidak sepopuler di Somalia, pembajakan kapal pesiar mewah atau kapal kargo kecil terjadi di perairan Karibia dan sekitarnya.
Kapal dicuri, dicat ulang dan dijual kembali, sementara awaknya dibuang ke laut. Hilangnya kapal secara misterius kadang-kadang hanyalah tindakan kriminal manusia yang sangat rapi, bukan fenomena alam. Analisis data cuaca historis menunjukkan bahwa banyak insiden terkenal terjadi saat badai tropis sedang terbentuk namun belum terdeteksi. Sebelum era satelit cuaca, badai bisa muncul entah dari mana. Kapal yang berlayar di cuaca tenang tiba-tiba dihantam dinding angin topan dalam hitungan jam. Segitiga Bermuda adalah jalan tol bagi badai Atlantik, membuatnya menjadi salah satu lokasi dengan cuaca paling fluktuatif di bumi. Bagaimana dengan kompas yang berputar liar? Christopher Columbus adalah orang pertama yang melaporkan ini pada tahun 1492. Namun, analisis buku harian kapalnya menunjukkan bahwa dia sebenarnya melihat pergerakan bintang Polaris yang tidak sesuai dengan pembacaan kompas. Ini karena pergeseran kutub magnetik bumi selama berabad-abad, garis agonik, garis tanpa variasi magnetik telah bergeser. Saat ini garis itu bahkan tidak lagi melewati segitiga Bermuda. Jadi klaim bahwa kompas selalu salah di Bermuda adalah mitos yang sudah kedaluarsa. Anomali magnetik memang ada di kerak bumi di bawah laut sana, tetapi navigator modern sudah memiliki peta deklinasi magnetik yang sangat akurat. Masalah muncul ketika pelaut amatir menyewa perahu di Miami untuk liburan akhir pekan tanpa pengetahuan navigasi yang memadai. Mereka adalah korban utama statistik misteri ini. Mari kita tinjau kembali teori Atlantis. Edgar Cayce, seorang paranormal terkenal, meramalkan bahwa reruntuhan Atlantis akan ditemukan di dekat Bimini di dalam segitiga pada tahun 1968. Memang Bimini Road ditemukan formasi batu yang terlihat seperti jalan raya bawah air. Namun geolog memastikan itu adalah formasi batuan pantai alami yang retak secara geometris, bukan buatan manusia. Tapi bagi penganut teori konspirasi, itu adalah bukti teknologi kristal kuno. Sains tidak membunuh rasa ingin tahu, sains mengarahkannya ke tempat yang benar. Daripada mencari kristal ajaib, para ilmuwan kini memetakan dasar laut Bermuda untuk memahami arus laut dalam. Pemetaan ini penting untuk prediksi iklim global, karena Gulf Stream yang melewati Bermuda adalah sabuk konveyor panas yang mengatur suhu Eropa dan Amerika Utara. Misteri sebenarnya di sini adalah peran vital wilayah ini bagi iklim bumi. Kasus USS Cyclops yang hilang pada tahun 1918 dengan 306 kru adalah kehilangan non-tempur terbesar dalam sejarah Angkatan Laut AS. Teori mutakhir menunjukkan bahwa kapal ini kelebihan muatan biji mangan dan mengalami kegagalan struktural. Kapal ini memiliki desain lambung datar yang membuatnya mudah terbalik jika dihantam ombak dari samping. Bukan gurita raksasa, melainkan fisika stabilitas kapal yang diabaikan. Ada juga fenomena waterspout atau puting beliung air. Di cuaca cerah sekalipun, pusaran angin ini bisa terbentuk di atas air hangat Bermuda. Mereka bisa menyedot air dan apapun yang kecil ke udara. Bagi pesawat kecil yang terbang rendah, tertangkap waterspout adalah hukuman mati. Sayap bisa patah, mesin mati karena air, dan pesawat terhempas. Ini adalah bahaya nyata yang sering tidak terdeteksi radar cuaca jarak jauh. Kita telah membahas banyak teori, tapi mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama? Jawabannya adalah kombinasi. Tidak ada satu penyebab tunggal untuk semua hilangnya kapal. Satu kapal mungkin tenggelam karena gas metana, pesawat lain jatuh karena microburst, dan kapal pesiar hilang karena badai mendadak. Mencoba mencari satu kunci ajaib untuk semua kejadian adalah kesalahan logika. Segitiga Bermuda adalah bufet bencana alam. Penting juga dicatat bahwa penjaga pantai AS US Coast Guard tidak mengakui keberadaan segitiga Bermuda sebagai wilayah geografis berbahaya khusus. Dalam laporan tahunan mereka, tidak ada perbedaan signifikan dalam rasio kecelakaan di sana dibandingkan dengan wilayah pesisir AS lainnya. Ini adalah bukti birokrasi yang membosankan namun valid. Data tidak berbohong, hanya cerita manusia yang melebih-lebihkan. Namun, mengapa mitos ini begitu awet?
karena faktor psikologis efek Bader-Meinhof atau ilusi frekuensi. Setelah Anda mendengar tentang segitiga bermuda, setiap kali Anda mendengar berita kapal hilang di sana, otak Anda berkata, "Aha, itu lagi." Padahal Anda mengabaikan berita kapal hilang di Laut Utara atau Pasifik. Otak kita diprogram untuk mencari pola, bahkan di tempat yang tidak ada polanya. Mari kita bicara tentang kedalaman laut lagi. Di beberapa titik, dasar Laut Bermuda turun sangat curam dari landas kontinen yang dangkal ke kedalaman abisal. Arus bawah laut di lereng curam ini bisa memicu longsoran sedimen turbidit seperti longsoran salju tapi di bawah air. Kabel komunikasi bawah laut sering putus karena ini. Kapal selam atau bangkai kapal yang berada di lereng ini bisa terseret jauh ke kedalaman yang tak terjangkau. Eksplorasi minyak dan gas di masa depan mungkin akan membuka lebih banyak rahasia. Perusahaan energi tertarik dengan cadangan metanahidrat di sana sebagai sumber energi masa depan. Jika penambangan ini dilakukan, kita akan mendapatkan data real time tentang stabilitas dasar laut di sana. Apakah aktivitas manusia justru akan memicu lebih banyak pelepasan gas? Itu adalah pertanyaan etis dan keselamatan yang baru. Satu teori menarik lainnya adalah tentang infrasound atau suara frekuensi rendah yang dihasilkan oleh badai laut. Suara ini tidak bisa didengar telinga manusia, tapi bisa menyebabkan kecemasan, mual, dan gangguan visual. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa nyanyian laut ini bisa membuat kru kapal panik atau berhalusinasi, menyebabkan mereka meninggalkan kapal atau membuat keputusan fatal. Gelombang suara sebagai senjata alam tak kasat mata. Jika kita melihat peta lalu lintas udara, wilayah ini adalah salah satu yang tersibuk di dunia. Ribuan penerbangan liburan, kargo, dan militer. Probabilitas tabrakan di udara atau kegagalan mekanis secara statistik pasti terjadi. Namun, puing pesawat di laut sulit ditemukan karena sifat air yang dinamis. Bukan karena pesawat itu dihisap ke dimensi lain, tapi karena laut adalah tempat penyembunyian yang sangat luas dan dalam. Kisah Ellen Austin pada tahun 1881 sering dikutip. Kapal ini menemukan kapal lain yang berlayar tanpa awak. Mereka mengirim kru untuk memindahkannya, tapi badai memisahkan kedua kapal. Saat bertemu lagi, kru pindahan itu juga hilang. Cerita hantu klasik. Namun, catatan maritim zaman itu sering tidak lengkap atau dibumbui cerita pelaut untuk hiburan di kedai minum. Verifikasi fakta sejarah kejadian abad ke-19 sangat sulit dilakukan. Skeptisisme ilmiah bukan berarti menolak misteri, tapi menuntut bukti luar biasa untuk klaim yang luar biasa. Hingga saat ini, tidak ada bukti fisik artefak alien atau anomali waktu yang pernah ditemukan dan diverifikasi di laboratorium. Semua bukti biasanya bersifat anekdot, cerita dari mulut ke mulut. Sebaliknya, bukti metanahidrat, Rogge waves, dan microburst didukung oleh data keras yang bisa diuji ulang. Bagaimana dengan satelit? Di era Google Earth, orang sering mengklaim melihat struktur aneh di dasar Laut Bermuda melalui laptop mereka. Seringkali, garis-garis lurus yang terlihat di peta dasar laut Google Earth adalah artefak dari sonar kapal pemeta, bukan jalan raya Atlantis. Ini adalah kesalahpahaman umum tentang bagaimana data batimetri dikumpulkan dan divisualisasikan secara digital. Kita harus mengakui bahwa laut itu sendiri adalah lingkungan yang bermusuhan bagi manusia. Air asin korosif, tekanan tinggi, suhu dingin, dan cuaca yang berubah-ubah. Segitiga Bermuda hanyalah salah satu representasi dari kekuatan alam yang tidak peduli dengan keberadaan kita. Ketakutan kita terhadapnya adalah refleksi dari rasa hormat purba kita terhadap kekuatan lautan yang tak terkendali. Dalam dekade terakhir, jumlah laporan insiden di segitiga Bermuda justru menurun drastis. Kenapa? Apakah alien sudah bosan? Tidak, karena teknologi perakiraan cuaca menjadi sangat akurat. Kapal dan pesawat kini bisa menghindari badai sebelum terbentuk. Ini adalah bukti pamungkas bahwa penyebab utama hilangnya mereka di masa lalu adalah cuaca, bukan kekuatan supranatural. Saat kita bisa memprediksi cuaca, misteri itu menghilang.
Namun, pariwisata misteri tetap hidup. Banyak operator tur di Bahama dan Florida yang menjual paket Bermuda Triangle Cruise. Ekonomi lokal diuntungkan dari legenda ini. Mereka menjual kaos, buku, dan tur perahu kaca. Legenda ini telah menjadi komoditas. Selama orang mau membayar untuk merasa takut, mitos segitiga Bermuda akan terus dijaga agar tetap hidup oleh mereka yang mengambil keuntungan darinya. Mari kita bayangkan skenario terburuk yang realistis. Sebuah pesawat kecil mengalami kebocoran bahan bakar. Masalah mekanis, pilot mencoba mendarat di air tapi ombak sedang tinggi, faktor cuaca, radio mati, faktor teknis, dan arus Gulf Stream menyeret pesawat itu menjauh dari lokasi pendaratan. Faktor oseanografi, dalam 24 jam pesawat itu hilang selamanya. Ini adalah rantai kejadian logis yang tragis tanpa perlu melibatkan piring terbang. Ilmuwan kelautan terus memantau pelepasan metana. Meskipun bom gas raksasa jarang terjadi, rembesan kecil metana terus-menerus terjadi. Ini berdampak pada ekosistem laut. Bakteri tertentu memakan metana ini. Mempelajari segitiga Bermuda sebenarnya membantu kita memahami siklus karbon di laut dalam dan kehidupan ekstremofil. Ada sains nyata yang berharga di sini yang sering tertutup oleh kabut sensasi. Apakah mungkin ada fenomena fisika baru yang belum kita temukan di sana? Sains selalu terbuka pada kemungkinan. Mungkin ada interaksi gelombang internal laut yang belum sepenuhnya kita modelkan, namun belum diketahui, tidak sama dengan mistis. Sejarah sains adalah proses mengubah sihir menjadi mekanisme. Petir dulu dianggap amarah dewa, sekarang kita tahu itu listrik. Segitiga Bermuda sedang dalam proses yang sama. Satu aspek yang sering diabaikan adalah topografi dasar laut yang terus berubah. Gempa bumi kecil sering terjadi di wilayah ini, mengubah lanskap bawah laut, memicu longsoran, dan mengubah pola arus lokal. Peta navigasi bawah laut perlu diperbarui secara berkala. Kapal selam yang mengandalkan peta lama bisa menabrak tebing baru yang terbentuk akibat aktivitas tektonik, bahaya navigasi yang dinamis. Kisah Bruce Gernon yang mengklaim electronic fog juga menyebutkan bahwa dia tiba di tujuan dengan bahan bakar yang lebih banyak dari seharusnya, menyiratkan dia melompat ruang. Penjelasan rasionalnya, dia mungkin tertangkap oleh jet stream atau angin ekor yang sangat kuat yang mendorong pesawatnya lebih cepat dari kecepatan jelajah normal, menghemat bahan bakar dan waktu. Angin bukan lubang cacing. Kita telah membedah Flight 19, USS Cyclops, dan teori metana. Benang merahnya adalah laut tidak memaafkan kesalahan. Di darat, jika mesin mobil mati, Anda menepi. Di udara di atas segitiga Bermuda, jika mesin mati, Anda mendarat di air yang penuh hiu, arus deras, dan gelombang tinggi. Margin kesalahan di sini tipis sekali. Inilah yang membuat setiap kecelakaan berpotensi menjadi fatal dan misterius. Peran media dalam melanggengkan mitos ini sangat besar. Di tahun 70-an dan 80-an, film dan buku tentang Bermuda laku keras. Ini menciptakan lingkaran umpan balik. Semakin banyak orang bicara, semakin banyak kejadian yang dicocok-cocokkan. Bahkan kejadian di luar batas segitiga sering ditarik masuk agar sesuai narasi. Batas geografis segitiga Bermuda itu sendiri tidak resmi dan sering diubah-ubah oleh penulis misteri. Jika kita membandingkan segitiga Bermuda dengan segitiga naga di Jepang Devil Sea, kita menemukan pola serupa. Wilayah dengan aktivitas vulkanik bawah laut, cuaca buruk, dan lalu lintas padat. Dimanapun di dunia ini ada kombinasi tiga hal tersebut, pasti ada legenda kapal hantu. Ini adalah fenomena global, bukan eksklusif Atlantik Utara. Ini menegaskan bahwa penyebabnya adalah geofisika, bukan lokasi mistis spesifik. Asuransi maritim adalah indikator paling jujur. Jika segitiga Bermuda benar-benar memiliki risiko supernatural yang tak terukur, premi asuransi akan selangit. Tapi kenyataannya tidak. Aktuaris asuransi bekerja berdasarkan data murni. Fakta bahwa mereka tidak membedakan rute Bermuda dengan rute Atlantik lainnya adalah bukti terkuat bahwa secara statistik wilayah ini normal-normal saja dalam standar bahaya laut.
Kecepatan evakuasi gas metana dari dasar laut ke permukaan adalah variabel kunci. Jika gas naik perlahan, ia larut dalam air. Jika naik cepat dan masif, blowout baru ia berbahaya. Kondisi untuk blowout ini sangat spesifik dan jarang. Jadi meskipun teorinya valid secara fisika, frekuensi kejadiannya mungkin tidak cukup sering untuk menjelaskan semua hilangnya kapal. Ini hanya salah satu potongan puzzle. Mengenai awan heksagonal, NASA memang menemukan formasi serupa di Laut Utara. Jadi ini bukan anomali eksklusif Bermuda. Ini adalah dinamika atmosfer yang bisa terjadi di mana saja dengan kondisi suhu dan kelembapan tertentu. Yang membuatnya mematikan di Bermuda adalah interaksinya dengan arus laut hangat Gulf Stream yang memberi energi tambahan pada badai tersebut. Teknologi sonar multibeam terbaru kini memetakan dasar laut dengan resolusi tinggi. Kita mulai melihat bangkai-bangkai kapal yang hilang puluhan tahun lalu. Penemuan ini perlahan menutup buku misteri satu persatu. Kapal Cotopaxi yang hilang tahun 1925 misalnya telah ditemukan bangkainya di lepas pantai Florida. Ternyata ia tidak diculik alien tapi tenggelam karena badai dan kondisi kapal yang buruk. Pelajaran terbesar dari segitiga Bermuda adalah tentang literasi sains. Bagaimana kita memilah informasi, memeriksa sumber, dan tidak terjebak pada narasi yang sensasional. Di era informasi ini, kemampuan berpikir kritis adalah kompas terbaik kita agar tidak tersesat dalam lautan hoaks dan teori konspirasi. Sama seperti navigator membutuhkan kompas yang akurat di lautan nyata. Kita hampir sampai di penghujung analisis ini, mari kita rekapitulasi. Segitiga Bermuda adalah wilayah dengan cuaca ekstrim, arus deras, topografi dasar laut yang kompleks, dan lalu lintas padat. Tidak ada bukti pelanggaran hukum fisika. Yang ada adalah manifestasi ekstrim dari hukum fisika itu sendiri. Alam tidak jahat, alam hanya kuat dan acuh tak acuh. Bagi para pelaut dan pilot profesional, segitiga Bermuda tetaplah wilayah yang harus diwaspadai, bukan ditakuti secara mistis. Kewaspadaan terhadap perubahan cuaca mendadak dan pemahaman terhadap arus Gulf Stream adalah kunci keselamatan. Pengetahuan adalah pelindung terbaik di laut lepas, jauh lebih efektif daripada jimat keberuntungan di masa depan. Dengan perubahan iklim, badai di Atlantik diprediksi akan semakin kuat. Ini berarti risiko di segitiga Bermuda mungkin akan meningkat secara fisik, bukan mistis. Pemanasan lautan bisa memicu lebih banyak badai kategori tinggi dan mungkin mempengaruhi stabilitas metanahidrat. Tantangan kita ke depan adalah menghadapi realitas perubahan iklim ini. Jadi jika Anda berencana berlibur ke Bahama atau Karibia, jangan batalkan tiket Anda karena takut diculik alien. Ribuan orang menikmati surga tropis ini setiap hari dengan aman. Nikmati keindahan lautnya, tapi tetaplah hormati kekuatannya. Segitiga Bermuda adalah salah satu tempat paling indah sekaligus paling dinamis di planet ini. Misteri adalah bagian dari budaya manusia. Kita butuh cerita hantu untuk api unggun. Segitiga Bermuda akan selalu memiliki tempat dalam budaya pop sebagai simbol misteri tak terpecahkan, meskipun sains sudah memberikan jawabannya. Dan itu tidak masalah, selama kita bisa membedakan mana hiburan dan mana fakta ilmiah.